Welcome to part 2. Yay! It's all about still. Do you have suggestion? Nah, jadi untuk part 2 ini masih unit 1, tapi kita belajar tentang betul sekali, offering. Jadi kita akan melanjutkan. Yang kita pelajari adalah 1. Apa sih artinya offering? About what does offer mean? Second, expression of offering help and something. And the third one, how to respond to offering. Jadi masih sama, cuma ini bedanya offering ya. Lalu, what does the offer mean? Offer is to say that you are willing to give a help or something to somebody. Jadi offer ini artinya mengungkapkan bahwa kamu berkeinginan untuk memberikan bantuan atau memberikan sesuatu kepada seseorang. Dan offer ini bisa diterima atau bisa ditolak oleh penerima tawaran ini tadi ya. Nah, the expression of offering. The first one is offering help, offering something, and respond the offers. In case you wanna offer help to somebody, you can say. Jadi kalau kamu ingin mengungkapkan betapa kamu ingin membantu orang lain, kamu bisa mengatakan, can I help you? Apa yang bisa aku bantu? What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan? Is there anything I can do for you? Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu untukmu? Do you need some help? Apa kamu butuh bantuan? Would do you like to help me? Apa kamu mau saya membantu kamu? Nah, then how do you say to offer something? Nah, ini kalau kamu mau mengungkapkan bahwa kamu menawarkan sesuatu kepada seseorang. Do you need some? Nah, di sini ada some atau a atau an. Apa sih bedanya some, a, an? Some itu beberapa, a itu untuk sesuatu yang tunggal tapi dengan awalan huruf konsonan. Jadi calendar, a glass of milk, a cup of tea, something like that. Terus kalau an itu apa sih? An itu adalah preposition yang untuk kata dengan awalan huruf vokal. Jadi an idea, an age, an hour, nah something like that. Jadi do you need some bla bla bla? Apa kamu butuh bla 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 itu tadi? Nah, would you like some? Apa kamu mau sesuatu? Atau kamu mau would you like some apple? Nah, apples with S ya. Kalau some itu with S because itu adalah plural atau jamak. Apa kamu mau sesuatu? Nah, selanjutnya do you want? Apa kamu ingin? Ingin apa? Nah, misal kamu mau menawarkan apa kamu ingin a cup of honey? Apa kamu mau secangkir madu? Nah, untuk selanjutnya, may I give you an or some? Dapatkah saya memberimu bla bla bla? Dan kamu juga bisa mengatakannya, you can have bla 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 if you want. Jadi ini bukan pertanyaan tapi ini pernyataan. Untuk yang terakhir ini adalah sebuah pernyataan untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang. Jadi you can have a little rest if you want.
kamu bisa ambil istirahat sebentar jika kamu mau. Nah, jadi over itu ada macam-macam ya contohnya. Nah, untuk yang terakhir kali ini dibintangi. Kamu berikan tanda khusus bahwa itu adalah bentuk dari over meskipun tidak sebuah kalimat tanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada pattern lagi. Untuk memberikan tawaran atau offer, kamu juga bisa menggunakan model dengan rumus sebagai berikut. Nih, rumusnya seperti ini. Model verb. Nah, model itu ada would, could, will, shall, might, atau can. Dan subjek ini pelaku. I, you, they, we, she, he, it. Verb 1 kata kerja pertama. Lalu objek. Objek ini bisa kata benda, noun, atau pelaku sebagai objek. Nah, apa sih bedanya pelaku sebagai subjek dan pelaku sebagai objek? Kalau pelaku sebagai objek, maka I menjadi me, you masih menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it tetap menjadi it. Jadi untuk objek ini, jadi ketika pelaku dari subjek berubah menjadi objek, maka dia berubah. Jadi pelaku ini ada dua, bisa jadi pelaku jadi subjek, bisa jadi pelaku jadi objek, seperti itu. Paham ya? Lalu bagaimana sih kita merespon tawaran dari orang lain? Tentu saja dengan beberapa pertimbangan kita bisa menolak atau menerimanya. Kalau kita menerima tawaran tersebut, kita bisa mengatakan I love it, thanks, dengan senang hati, makasih, sure, thanks, tentu saja, terima kasih, that would be lovely, thanks, itu bakal menyenangkan, terima kasih, you so helpful, thank you, kamu sungguh membantu, makasih loh, you are so kind, thanks, kamu sungguh baik, terima kasih. Nah, ini sebenarnya untuk menerima saran ini tidak sulit karena apa? Kamu bisa hanya mengungkapkan terima kasih sebagai ungkapan menerima saran. Nah, kalau kamu menolaknya, kamu bisa dong menolaknya dengan kata yang halus seperti ini. No thanks, enggak makasih. Thank you, but I can handle it. Makasih, tapi aku bisa mengatasinya. Please, don't bother. Tolong jangan mengganggu. Nah, untuk mengatakan tidak pada tawaran, kamu bisa mengatakan alasannya. Misal kayak gini, no thanks, but I'm already full. Nah, enggak makasih, aku udah kenyang. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kamu menolak sesuatu, alangkah baiknya berikan alasan kenapa kamu menolaknya, agar orang tersebut yang memberi saran itu merasa bahwa dia tidak perlu merasa kecewa seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini di ilustrasi ini ada sepasang grandpa and grandma. Jadi di tengah jalan, in the middle of the street. Grandpa said, "Today's pretty sunny, right?" Hari ini cerah banget ya. Nah, kata si grandpa. Grandma jawab nih, "I think so. Do you want to rest a while?" Nah, grandma ini menjawab, "Aku juga berpikir demikian. Apa kamu mau istirahat sebentar?" Nah, grandma ini menawarkan sesuatu, menawarkan istirahat kepada grandpa karena grandpa berkomentar tentang cuaca pada hari itu. And grandpa said, "No thanks, it won't take a long way." Grandpa ini menolak, tapi dia juga memberikan alasan, it won't take a long way. Itu nggak bakal jauh lagi kok. Jadi dia refusing the offer.
And grandma said, "Okay, but can I help you to bring this back?" Grandma asking grandpa. Jadi ketika grandma ini ditolak, dia menawarkan lagi, "Apa kamu mau aku membantu untuk membawakan tas ini?" Jadi grandma ini menawarkan bantuan kepada grandpa, offering a help of course. Dan grandpa menjawab, "Sure, here we go. It's kinda helpful." Nah, grandpa mengatakan, "Nah, ini bawa saja, ini cukup membantu." Nah, grandpa ini menerima tawaran dari istrinya. Kemudian grandma said, "You can have a bottle of water if you want." Nah, ini offering lagi. Jadi ketika grandma ini di-accept, dia menawarkan lagi, "Kamu bisa mendapatkan sebotol air mineral kalau kamu mau." Nah, grandpa, "Yes, the cold one please, accept the offer." Jadi grandpa ini menerima saran dari grandma untuk memberi air putih. Nah, the next example is, ini gambarnya apa sih? Kebersihan. Tapi mari kita lihat. Inside their home, Fatia said, "Do you need a broom?" Tiba-tiba Fatia datang terus menawari sapu kepada Caca. Jadi offering something ya. Kan, "Do you need a broom?" "Yes, please. Here look kinda messy." Caca mengatakan, "Iya, tolong dong. Di sini agak berantakan nih." Nah, dia menerima tawaran dari Fatia. Fatia ini sambil membawa sapu ya. "What's going on? Is there anything I can do for you?" Setelah dia memberikan sapunya nih, dia tanya lagi, "Apa kamu butuh bantuan? Apa sih yang terjadi?" gitu. Nah, dia menawarkan bantuan. Lalu Caca mengatakan, "Sure, thanks. I'm rust and I spill my Cheetos." Jadi Caca ini mengatakan bahwa, "Baiklah, silahkan bantu aku. Jadi aku tergesa-gesa dan aku menumpahkan Cheetosku," seperti itu. Jadi Caca ini menerima tawaran bantuan dari Fatia. Nah, untuk tipsnya, ketika kamu mengidentifikasi dari kalimat, apakah itu termasuk kalimat offering a help or offering a thing. Nah, bisa kita lihat kalau kamu menawarkan sebuah bantuan, maka cara mengidentifikasinya adalah biasanya berupa kalimat tanya. Offering a help ya biasanya berupa kalimat tanya dan tanpa noun. Jadi can I help you? Jadi setelah subjek itu selalu menggunakan verb 1. Seperti itu. Jadi untuk expression of offering help ini tipsnya adalah kamu harus mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tanya dan kalimat tersebut tanpa ada noun di antara susunan kalimatnya. Lalu, tips untuk offering a thing. Kalau menawarkan sesuatu itu kamu bisa mengidentifikasi lewat apa? Lewat keberadaan kata benda dalam struktur teks, struktur kalimat tersebut. Biasanya ada preposition atau ada awalannya some, a atau an, which is itu menunjukkan merujuk kepada banyaknya benda atau bentuknya benda seperti itu. Nah, untuk tips selanjutnya, kalau kamu ingin memberikan refusing offer, kamu harus memberikan alasan dibalik kenapa kamu menolak offer tersebut.
Sekian, terima kasih. If there any question, you can ask me on WhatsApp group or you can ask me tomorrow in the class. Okay, see you next time. See you tomorrow. See ya.